Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di David by YouTube. Kawan-kawan terkasih, kita sambut di Orkes Istanbul. Okay, this one is Java guitar. Come on, enjoy me. 1, 2, 3, 4.
Jangan mana-mana. Ntar kita ngobrol lagi ya. Oleh tepuk tangan sekali lagi. Pak Orkes Stambul. Iya, itu dia. Kita sudah kehadiran di sini di Orkes Stambul. Everybody tepuk tangan dulu tadi. Dibuka lagu pertama tadi dari Les Paul, right? Oke. Tapi sebelumnya saya hanya impresi atau first impression dulu terhadap this Orkes Stambul. Jujur, kayak reviewer makanan jujur. Ini baru pertama kali gue ketemu kalian live perform. Sebelumnya udah pernah dulu, tapi dengan formasi yang bukan sekarang. Tapi ini ya, gue suka banget dengan style musik ataupun lagu-lagu apa yang kalian bawakan. Gue personally demen gue. Dan sekarang hadir dengan nama di Orkes Stambul, dan gue berapa minggu yang lalu dikasih albumnya sama Adnan gitu, jadi gue dengerin mulu di mobil gitu, dan sekarang langsung kehadiran di ruang hijau kita hari ini di Orkes Stambul. Di sini malam ini ada drum Mr. Edwin, ada Yan, juga ada Prasetyo, right? Ya, betul. The Cloud, James is in the house, James everybody. Dan juga ada Adnan. Siap. Alright, Nan, Adnan balik Nanda. nih jelasin dong tentang di Orkes Stambul, sejarahnya sendiri sampai sekarang udah berapa album, lo jelasin dulu deh. Oke. Sebelumnya thank you dulu nih Om David udah apresiasi di Orkes Stambul. Gue yang thank you man. Kalau sejarahnya sebenarnya kalau awal banget cikal bakal di Orkes Stambul itu ada dari tahun 2010 ya. 2010-an itu udah mulai Ian Pras udah mulai mainin musik Indo rock. Oke. Dan nama di Orkes Stambul itu baru tahun 2014. Siap. Dan itu kenapa? Pertanyaan mungkin orang banyak yang nanya kenapa sih anak-anak yang kayak gini-gini tampilan muda gitu ya mainin musik yang ini kan 50-an, era 50-an kan, Yes. 60-an terus. Ya jawabannya cuma satu, karena kita memang suka aja gitu. Oke. Walaupun backgroundnya masing-masing berbeda, terus pada akhirnya begitu dengar pertama The Tillman Brothers mainin lagu-lagu rock and roll tahun 50-an dan instrumental lainnya, terus kayak wah gila sih ini. Saat nih kita harus bisa mainin kayak gini nih gitu kan, kayak itu anak muda Indonesia. Tillman Brothers kan orang-orang keturunan Indonesia kan. Orang keturunan Indonesia yang Bermukim di Belanda, bermukim di Eropa. Belanda, oke. Terus pada akhirnya wah mereka orang-orang Indonesia di sana. Terus mereka jaya di era 50-60-an di Eropa, di Belanda, Swedia dan segala macam. Terus kayak kita wah gila nih. Kita harus bisa nih buat nerusin misi heritage-nya lah gitu. Anak-anak Iya. Indonesia sendiri mainin musik-musik yang pernah dimainin opa-opa itu di Belanda. Udah akhirnya kita yuk mainin yuk kita ngulik-ngulik lagu-lagu instrumental ya. Dan jalanlah sampai sekarang. berarti bisa boleh dibilang ini legend banget, The Tillman Brothers. Mungkin ada yang mau jelasin The Tillman Brothers? Awan. Wan, Awal ini pernah ketemu salah satu Personil. Tillman Brothers Andy Tillman. Nah ini gimana nih ceritanya nih? lu pernah main kan sama Om Andi Tillman almarhum ya? Oke. Jadi Tillman Brothers singkatnya buat para anak muda di luar sana yang mau ngedigging sejarah tentang musik Indonesia. Tillman Brothers dulu deh. Oh betul. Gue buka ya kayak penyiar berita ya. Oke. Wan, jelasin Wan. The Tillman Brothers. Way back in, gila. Oke. Tahun berapa itu ya? 2008 awal. Wah, sebelumnya. Gue ketemu sama ada satu musisi rock and roll Indonesia namanya JC Pangalila. Oke. Si Pangalila tuh lagi main kalau nggak salah di Jaya Pub gitu kan. Gue main di situ lagi ngobrol, lihat dia main. Terus dia bawa ada sosok ada opa-opa gitu nyanyiin Elvis gitu. Wah, gayanya emang keren banget. Wah, ini dulu di Belanda zaman dulu juara impersonate Elvis kan, gue impersonate Beatles gitu. Oke. Ini gila nih orang. Dan lo liatnya foto-fotonya, dia foto sama Everly Brothers, dia foto sama, wah pokoknya Orang Bill Indonesia. Haley.
orang Indonesia. Oke. Rio Dalimonte namanya. Yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia adalah personel dari The Time Breakers. Jadi dia The ada Time Raja Breakers. Dalimonte itu drummernya, leadernya itu kakaknya dia. Wah, iya dia dulu main tahun late 50s, early 60s gitu ya. Oke. Alirannya Indo rock. Lo gila lo lihat deh Indo rock. Dulu sebelumnya juga kan gua ada sore juga kan, hangout sama anak-anak di Aksara. David Tarigan juga pernah mention, nih lo lihat nih, orang dari Breda nih, namanya The Tillman Brothers, gokil mainnya gini gitu. Orang-orang rock and roll mainnya belum kayak gitu, kita udah kayak gitu. Iya. Dia orang-orang dari, aslinya dari mana tuh mereka tuh? Kupang. Tapi mereka lama di Surabaya. Itu bersaudara ya. Tillman Ada bersaudara. 4. Bapaknya namanya Paci Tillman, punya anak 4, Regi, Ponton, Lulu, sama Andy. Dia bikin The Tillman Brothers. Mereka di ada Belanda. anak ceweknya juga di Belanda. Nah itu dia, oh yang itu gue pernah tahu gitu, nyambung. Akhirnya dikenalin, ngobrol-ngobrol lah. Iya, saya sampai waktu itu pernah gue lagi diundang di acara bukan Empat Mata gitu ya. Gue ajakin, wah impresif banget. Terus gitu sore juga pas lagi launching album kedua, Post of 5, gue ajak juga, wah impresif banget. Akhirnya digging ketemu satu titik bahwa waktu itu ada acara Jakarta Rock Parade. Acaranya agak kurang sukses memang waktu itu, tapi dia minta saran sama gue gitu, apa kira-kira ya? Om Andi ya? Bawa Indorok. Bawa Waktu itu gue tadi mau ngajakin Rio doang. Oke. Oh itu bukannya yang Tillman Brothers itu? Tillman Brothers masih ada nggak sih gitu? Dan akhirnya gue diminta sebagai koresponden gitu, cari informasinya. Akhirnya ketemu waktu itu masih ada kan, Andy Tillman, Reggie Tillman. Tapi akhirnya dia sendiri datang. Tadinya gue mau aduin tuh, misalnya Andy Tillman sama Rio, tapi dia lebih prefer bawa bandnya, bukan bawa band sendiri, dia punya aransemen baru lah, lebih muda. Akhirnya direkrut orang, diantaranya ada Emil dari Naif, basisnya direkrut juga main bareng. Karena gue Om dikenalin Andi Tillman. Indo Rock, gue dikenalin sama David Tarigan, gue telepon Dave, lo mau nggak main sama Andy Tillman? Wah lo bohong, Andy Tillman, iya main sama dia, mau. Oke. Gue telepon Emil, mau. Terus Benny, drummer gue yang di Beatles juga, terus ada Johnny, main keyboard. Band, ya keyboard. Main lah. Di situ baru kali ya otomatis dong gue belajar materinya dia kan. Gue bergaul sama Rio juga gue belajar, oh gampang kok, cuman begini nih, emang beda, dibedain. Nih kalau misalkan Amerika tuh boogie ya, gitar boogie, Les Paul begini men. Kalau Indo Rock tuh begini. Wah gila juga beda ya. Iya. Jadi era waktu itu tuh, tapi yang atau benar atau enggak, menurut informasi yang beredar dari para pelaku itu bilang kata ada 3 jenis rock and roll yang membahana di saat itu. European rock and roll, American rock and roll, sama Indonesian rock and roll, Indo rock. Wah, iya. menurut siapa? Hah? Menurut catatan mereka. Terus udah gitu tuh kan Indo rock masuk dalam kategori kan kayak misalkan di Hamburg di mana? Jerman, Kaiser Keller segala macam. Sampai sekarang masih. Jadi dulu pas Beatles baru awal-awal main di sana, raja panggungnya mereka. Mereka masih dibayar pakai cheeseburger katanya itu. Si Beatles. Wow, Tillman Brothers udah pakai Rolls Royce 4. Oh serius? Iya. Berarti udah lebih rockstar duluan dibanding The Beatles. Iya, udah. Orang-orang Indonesia yang ada di sono. Raja panggung pada saat itu sampai Israel segala macam Itu habisin. Wow. Mereka juga mengklaim bahwa The Beatles itu sedikit banyaknya terinspirasi oleh aksi panggungnya mereka. Stage act-nya dari... Ya, kan dia juga pasti cari referensi kan sebagai newcomers gitu. Iya. Yang lagi hot kayak gimana sih? Oh, kayak gitu ya gitu. Terus akhirnya mereka kan lebih kayak stage act-nya sampai yang gila-gila gitu kan. Kalau mereka lebih kayak memfungsikan. Waktu itu masih baru. Ini pengakuan dari orang Liverpoolnya sendiri. Kalau The Beatles itu yang baru itu si bassnya itu dijadikan percussion. Boleh jadi terinspirasi dari para pendahulu mereka lah. Mau main setelah sama Emil macem, mereka kan nggak mendedicate dirinya untuk main Indo Rock kan. Emil sibuk sama lo, David Tarigan punya kerjaan segala macam. Gue kumpulin orang-orang. Lo mau nggak main materi apa nih? Rock and roll, cuman beda ini Indo Rock. Jadi ternyata attitude mainin rock and roll Indo Rock itu seperti kita main musik klasik. Kalau jazz kan di-improve, blues di-improve. Ini nggak boleh improve. Nggak boleh improve. Pakem. Kalau enggak ya meleset. Jadi kan harus kompak. Kayak ada apa sih namanya? Singkup-singkupnya layer gitar 1 2 3 itu harus
Nggak boleh ada Tabrakan. sendiri. Iya, Jadi dari emang timing harus dari segala macam itu emang rapi gitu, kayak main gamelan. ya gitu. Dia memang ngambil inspirasi dari angklung, dari apa instrumen Iya, Bali ya, gitu-gitu. Kolintang gitu-gitu. Jadi ada disiplinnya yang harus dipatuhin lah. Itu yang bedain banget. Dia ada yang tidak dimiliki ya rock and roll Amerika Dari barat lah Enggak, gitu. ya. Termasuk cara main tripletnya itu ya diadopsi dari Kolintang yang cara mukul gamelan. Jadi Itu pickingnya kayak tuh angklung kan, kayak angklung. karena orang-orang di sana kan sebelumnya mereka belajar alat musik di sini kan orang masih kecilnya di sini kan. Iya, Jadi iya. begitu diadaptasi ke gitar di Eropa ya dia cara mainnya apa yang pernah main. Kayak di sini gitu. Ya triplet. Nggak ada efek gitar kan yang tananang, tananang, Tremolo. Kalau dia bener, Oh, manual. Oke. gitu. Musisi ini pada saat itu kayak Ireng segala macem lah. Pada saat itulah Irisadi, Eka Sapta lah era-era situ ya. Itu terinfluence sama mereka. Bahkan emang kontak mereka Tapi terus. Mereka Yang pernah. berarti sekalinya manggung tuh sama lo yang sama Emil itu Udah itu doang ya. Gak pernah. enggak sebelumnya sebelum- pernah. Apa misalnya kayak The Tillman Brothers itu pernah manggung di Indonesia. Karena di TVRI juga ada. Ada Suka ya? main sama apa? Oh, iya, Hugo. The Fretes itu siapa? Josh The Fretes yang Hawaiian, gitar Hawaiian. tuh. Suka ada dia. Di YouTube juga banyak. Iya, tapi endingnya doang sih. Cuma endingnya doang. Cuma kalau yang main kayak gitu yang seseknya emang nggak di sini sih. Lebih ke khas permainan Idris Sardi juga kesini-sini tuh permainan biola terpengaruh dari cara permainan gitarnya, licknya si Andy juga tuh. Gue ngeliatnya sih gitu gue rasanya. Gitu. Kenapa lo memilih style Indo rock gitu? Explain. Nah itu dia. Jadi begitu Emil udah ya nggak bisa berdedikasi di situ kan. Ya. Akhirnya gue cari orang-orang. Itu awalnya gue asal jago aja deh. Bisa ternyata Enggak. nggak cukup. Dia bisa, tapi apa nih? Di mana nih itunya gitu? Energinya ada di mana? Nah, akhirnya ya itu dia keluar masuk lah gitu, ganti. Akhirnya ketemu formasi diantaranya saya pada bass, ada Rio dari Mountain Elite, ada Pras, ada Ian, waktu itu ada Yosi, ada siapa lagi? Ada Adli dulu, dan pada drum Pepeng. Wah itu wah. Sebelum ini ya, sebelum The Stambul, ada formasi Kita namanya The The Time Time Travelers. Travelers. Pepeng dulu ada di komposisi itu apa? Di grup itu The Time Traveler. Ada berapa total orang sih Iya sebenarnya waktu itu? segitu dia 6 7 gitu Iya. lah. Kita pernah manggung bareng The Time Travelers IKJ. di IKJ, di tim gitu waktu itu. Pepeng habis main sama Naif, habis itu langsung main sama The Time Travelers. Dulu waktu itu lu belum ada di Belum ada di gua sini. baru 2010-an ya. 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 Setelah itu Pepeng ada kesibukan, mungkin di Naif gua juga ada kesibukan. Akhirnya di replace pemain drumnya waktu itu sempet drummernya mau kasih namanya? Indra, terus gua diganti sama Apoy, Oke. Caron and Roll. Oke. Terus jalan masih Time Travel. Masih nama Time Travelers. Rombak lagi, udah masuk Wildan ini keluar, segala macam aja ada beberapa formasi waktu itu gitaris ya. Akhirnya namanya diganti jadi Neo Indo Rockers. Oh, abis The Time Travelers, kemudian jadi Neo Indo Rockers. Habis yang Moka itu Morris, drummernya The Hydrants. X-nya di Oh, Hydro. sempat juga. Sempat juga. Di Neo itu, di Neo Indo Rockers. Terus, ya udah punya cerita formasi paling akhir itu Orkestambul namanya Orkestambul. Dulu sempat jadi Orkestambul High Indie Trafalgar. Tapi kalau banyak disingkat jadi Oh shit. Oh, Orkestambul. Orkestambul High Indie Trafalgar. Tapi kalau disingkat jadi gampang. Oh shit. Oh shit. Oh, jadi terakhir itu formasinya yang paling terakhir banget berdua aja tinggal Atan sama Edwin. Oke. Dan sekarang pendahulunya pendukungnya ini, siapa aja bisa kayak lo atau siapapun lah gitu. yang lagi pengen Ini pendahulunya kan saya yang Yoi. itu gabung lagi dengan energi yang sama menghadirkan musik. Iya, dengan mengusung tadi spirit Indo rocknya tadi yang jadi apa ya konteks utama di benang merah di Orkestambul ini. Nah, gue sempat dengar bahwa album perdana di Orkestambul itu judulnya malah Time Travelers. Judul album itu bagian dari pertama dan Orkestambul. Bagian dari apresiasi perjalanan bandnya sih lebih ke situ. Jadi album pertama kalian.
Itu tahun 2017 dan 2017. di bawah label asal Belanda Sam Music. Nah, gimana ceritanya, brother? Itu panjang sih, tapi intinya adalah karena Album pertama malah sama label Belanda. Iya. Wah, kayak jadi kayak story Iya, kan? balik kayak yang Iya, jadi dulu, kayak era itu kan, kayak era ceritanya Tillman lagi kan. Tillman Brothers. Emang dia handle Tillman juga kan? Apa gimana? Jadi pertimbangan awalnya adalah, wah kita harus bikin album nih, bikin album yuk. Tapi terbentur soal lagu-lagu Tillman nih, izinnya kemana nih, rights-nya nih, penggunaannya nih kalau kita rekam gitu kan. Oke. Oh, emang mau membawakan ulang Membawakan karya-karya ulang, dari Tillman Brothers. sebagai bentuk apresiasi terhadap Oke. legend-legend kan. Iya, Terus iya. pada akhirnya cari-cari korespondensi, ternyata Sam Music ini masih Mempunyai katalog. Oh, masih memproduksi, produksi. lagu-lagu Tillman segala macam, CD dan vinyl segala macam. Terus udahlah korespondensi lewat email, terus mereka bilang oke, kalau mau rekam bisa, tapi dengan persyaratan ini gitulah, dijabarin gitu. Oke nanti kita Copyright-nya lah gitu ya. copyright. Oke, nanti Orkes Istanbul kasih tahu deh mau rekam lagu apa nih yang Tillman mainin. Udah akhirnya Oke. setelah berapa kali korespondensi, ternyata mereka sempat kirim email, coba deh kirim lagu lo, rekaman lo gimana sih? Gitu. Penasaran nih Penasaran, dari kan? lab ini ya. Udah kirimlah materi raw-nya segala macam, terus wah Itu asik. lagunya Tillman yang lo Lagu kirim. Tillman yang Oke. udah dari dimainin kami. Di cover terus, ya? Di cover kan. Terus mereka langsung wah asik sih ini, walaupun soalnya memang nggak bisa ngejar Kayak era vintage yang dulunya banget, iya. agak susah, terus tapi mereka bilang yaudah yuk kerjasama aja lah. Kirim materinya, terus nanti kita rilis di Belanda, terus kita kayak wah Serius loh gitu. wah Oke. gila nih, dan nggak perlu ada biaya copyright itu tadi yang tadi Iya, kita iya, kan iya. akhirnya wah serius di bawah label yang masih rilis Tillman, terus kayak dream come true yang kecepatan aja gitu, maksudnya yang bener lah kita nggak ada- Rekaman di sini tapi dirilis Rekaman di sini, sono. materi raw-nya segala macam dikirim ke sana, hard disk materi-materinya dikirim ke sana, mereka mixing, balancing, mastering di sana. Jadi terus mereka kendala yang paling utama karena kita nggak bisa distribusi kan di sini, karena mereka harus kirim, akhirnya pada mereka jualnya di Eropa dan di Amerika tuh. Malah lu nggak ada distribusi Di sini cuma barang. dikirim berapa? 150 CD ya? Paling buat Iya, buat promo aja sih, buat teman-teman campaign. atau Iya. sama yang promo. Padahal kalau dilihat story-nya kan, ya lu bukan produksi dinaungi label Iya, itu kan. gitu. Iya, itu salah satu kendala yang handicapnya di situ lah. Ya, Oke. ini untuk distribusinya ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita produksi aja dulu di sana, ya nanti urusan belakangan lah untuk gitu. Akhirnya ya nothing tulus. Buat prestise sih, lumayan. Oh ini nih albumnya, ini albumnya nggak pakai The ya, Iya, Time Travelers. Time Di sini Travelers. lo ada bertiga. Ini Orkes Istanbul yang Sam-sam dirilis dirilis sama Belanda. Berarti dirilis di Belanda nih. Ada sekitar 18 lagu dan total ini lagunya Tillman semua atau gimana? Ada lagu kami juga sih, ada lagu Orkes Istanbul juga, 5 ya, 5 Oh ada lagu Karena sendirinya. mereka juga requestnya gitu, kalau bisa lagu kalian dong, ada beberapa, terus ya udah masukin. Terus kayak salah satu serunya adalah itu kan ada lagu-lagu berbahasa Indonesia kan, jadi pada akhirnya Iya. asik nih lagu-lagu berlirik Indonesia didengerin di radio. Kayak Cinta Komedi Putar. Cinta Komedi Putar. Itu Itu instrumental. instrumental. Tapi yang ada liriknya ada nggak di lagu? Ada itu, ada berapa ya? Dua lagu ya. Aku malah belum denger yang ini nih. Kalau Angsa Liar pergi ke selatan. Seru ya. Dari label, ini label ya kan jatuhnya label sana gitu. Mereka ada memilih lagu atau apa gitu, mempromosikan juga kan di sana berarti kapan naruh. Keramat gimana? Lontar sih yang dijadiin ininya buat, ini kan lagu single. Keramat Lontar ini Iya lumayan ini. yang dijadiin apanya? Buat dijadiin single utama yang dijagoanin sama mereka tuh itu Keramat Lontar. Oh, oke. Keramat Lontar ini rumahnya daerah ini nih. Kalau bini gua seberang-seberangan nih. Kasih tahu dong, pernah diputar di radio. Nah, gimana? Iya, pada akhirnya kan di sana dipromosin kan. Terus tahu-tahu ada satu radio namanya apa sih, lokal Seven atau radio Belanda gitulah. Terus mereka langsung kontak via apa ya, email atau Facebook atau apa. Terus, "Woi, lo band Indonesia asli Jakarta. Gue denger album lo nih." Terus gua on airin ya untuk satu segmen Indo Rock di album lo, diputar Oke. semua 18 lagunya Di radio di Belanda. mereka. Berapa lama? Berapa lama ya? 2 mingguan apa 3 mingguan, terus kayak mereka dibahas terus. iya ngasih streamingannya gitu-gitu, terus kayak wah seru sih nih, mantep sih gitu. Jadi Kalau di cover ini kan lo bertiga ya. kayak bertiga. Dan emang waktu produksi lo bertiga doang. Produksi bertiga doang. Bang Awan dan tim ini nggak ada yang ikutan atau gimana? Dulu. Ya udah kan Tim duluan. penasehat ya. Kan ada duluan. Nah dia yang ngurus obornya, ternyata perhelatannya lumayan juga nih, rambahannya nih sampai Lu ke Belanda nggak- segala macam. Nggak maksudnya dari Istanbul nggak ke Belandanya atau gimana untuk? Oh, waktu itu mau Kemarin sempet. Gimana tuh? 2000 berapa? 18 ya. 2018 itu ada satu
Jadi di Belanda itu ada salah satu festival yang ngumpulin semua orang-orang keturunan Indonesia namanya Tong Fair. Tong Festival. Malih ya mungkin ya. Apa ininya ya? Sebagai pemrakasannya bukan Bang Malih, bukan ya? Tong Fair itu Tong Tong Fair tuh yang paling bergengsi juga di Den Haag. Mungkin udah 100 tahun kali itu festivalnya. Udah dari tahun 50. Emang buatannya orang Indonesia Iya, gitu ya. iya. Kayak ngumpul-ngumpulnya keturunan Indonesia tuh di Tong Fair. Udah diambil alih sama pemerintah Belanda 100%. Itu event itu jadi punya Awalnya Belanda. cuma Indonesia doang. Oh, ganti aja Bolot Fair dah nanti. Tadinya mau main di Tong Fair. Sepi kalau Bolot Fair ya. Oh main ya, Nggak ada suara. gini-gini terus. Oke, Januari 2018 kalau nggak salah. Jadi setelah album 2019, 18 ya? Ini kan 2017 rilisnya. Januari, pertengahan lah mereka ngirim email Januari. Tong Fair itu selalu di pertengahan tahun, Mei kalau nggak salah. Terus ada kendala teknis sih, lebih ke kayak Yang nggak jadi akhirnya. persyaratan kayak visa gitu-gitu lah. Akhirnya nggak jadi. Udah 2019 aja ya, terus nggak lama mau rencana itu lagi nggak jadi karena udah keburu pandemi kan. Sama suruh jalan bertiga juga. Iya, dia format. Jangan. Bertiga doang, kira enak, gila. Tapi ini kalau manggung formatnya Ada yang edisional. awal ini pakai rame-rame juga kan, ada edisional juga. Ya sayang ya nggak sempet main di Belanda. Nah, itu Gue denger malah lu ada kayak sempet tour tapi kayak mau Eropa atau gimana? Iya itu pas Iya. abis dirilis. Harusnya ini abis dari sini. Abis Tong Fair itu main mau tur ke Eropa gitu. Oke. Di ini sama pihak labelnya difasilitasi lah ibaratnya di jembatan. Cuman ya itulah. Dulu juga salah satu handicapnya itu kalau misalnya ada yang ngundang, playernya belum ada yang tetap gitu. Dulu cuma bertiga gitu kan, kalau nggak lucu juga kalau misalnya main terus pakai -1. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang pengusung Indorock sendiri kan ya harusnya orang Indonesia ya gitu. Iya, Tapi iya. seberapa banyak sih sebenarnya? Kayaknya jarang banget kan ya. Itu ya kenapa alasan lo juga ingin melestarikan? Ingin melestarikan kan berarti apa passing ke terus regenerate lagi atau gimana? Ini informasi untuk Anda semua, Cek. Gimana tuh? Kalau untuk mengenal lebih jauh tentang, maaf kayak ini dulu ya bentar ya. Nggak apa-apa. Kayak penyiar TV. Oke. Untuk mengenal lebih jauh, coba cari sebuah film atau DVD-nya juga kalau sempat beredar namanya Rocking Ramona. What is it? Itu film tentang Indorock, dokumenter tentang Indorock. Kehebatannya seperti apa mereka. Di ini juga kalau nggak salah ada di YouTube gitu. Namanya Rocking Ramona kalau untuk introduce untuk tahu tuh. Jadi, Itu film dokumenter. tentang ya apa itu Indorock. Ada sejarah-sejarahnya apa itu Indorock. Berawal dari gimana. Coba anak-anak sekarang kalau mau digging dan ingin apa ya istilahnya kayak Seru deh pokoknya seru deh. melestarikan deh nih yang rock and roll Indonesia asli orang-orangnya meskipun asimilasi dengan kultur luar kultur Amerika, tapi ada rasa kitanya gitu yang kental. ada vibe, ada energi yang sangat besar banget. Yang nggak bisa dipunyain sama yang dirasa di atas panggung maupun orang yang witnessing di bawah gitu ya. Dan itu gue coba deliver ke kita awalnya gitu ya. Nyobain rasain nih, oh iya, Beda. legit ya gitu. Udah gitu cobain di atas panggung, yang nonton juga, begitu. Gitu. Tapi asli sih kalau gue di sini aja udah bisa merasakan nah itu baru bahagianya. segi. Itu baru baru Yang beneran deh, pegel, nggak bisa. Gila dah, pokoknya asik deh, pokoknya gitu deh. Iya. Dengerin aja. Tapi pertanyaannya adalah kalau seberapa kecintaan lo sih sama Indorock? Nggak tahu ya sampai kapan ya, pokoknya masih misinya kan masih pengen kasih tahu ke yang generasi ya masih berikutnya. pengen kenalin lah nih Indorock nih kayak gini ya. Sebenarnya ada Kayaknya nggak akan Ya, tadi nggak akan bosan sih, sampai sekarang sih belum bosan sih, masih cinta-cinta aja sih. ya berarti ada kayak tugas kan lo untuk Ya, mengemban misi. lo harus selalu menginformasikan nih sebenarnya di Indonesia sejarah punya rock and roll yang gokil lo dulunya gitu. Dan ini sekarang yang lo bikin di Orkes Stambul sendiri kan. Sekarang lo udah ngerilis album kedua nih, yang judul albumnya adalah Indonesiana ya. Tapi sebelum kita bahas yang ini, gue mendingan kita lihat performnya Stambul lagi ya. Oke.
bising, tak tahu hatinya sembunyi. Risau tinggallah mata memandang, hidup baru raya akan datang. Musik sudahlah berbunyi, mari guncang badan, kanan lempar kiri, yo! Pariram, pariram, pariram. Pariram, pariram, pariram. Pariram, pariram, pariram. Pariram hidup hati saya. Berlayar pangkas 7 benua, menjejak tanah hitam dunia. 5 jejak hendak bertamu, Paul, Jompit, George dan Cikastu. Tak salah pun takkan kau berdosa, berdendanglah bersama hamba. Malu tak mau sapalah diriku, hai idola dunia yang baru. Pariram, pariram, pariram. Pariram, pariram, pariram. Pariram, pariram, pariram. Pariram hidup hati saya. Oke. Pariram, pariram, pariram. Pariram, pariram, pariram. Pariram, pariram, pariram. Pariram hidup hati saya. Padu derana, riang bercita, rampuhlah duka, nestapa. Pariram, pariram, pariram. Pariram, pariram, pariram. Pariram, pariram, pariram. Pariram hibur hati saya. Pariram, pariram, pariram. Pariram, pariram, pariram. Pariram, pariram, pariram. Pariram hibur hati saya. Pariram hibur hati saya. Pariram hibur hati saya. Gacik. Woi, woi. Kepala gua masih muter-muter lagu itu. Wah, lu nggak bener loh. Ini itu. Gua mencoba menghilangkan Pariram. Tadi barusan judul lagunya adalah Pariram dari single terbarunya The Orkes Stambul dari album keduanya nih ya. Judul albumnya adalah Indonesiana. Oke, gua lagi langsung cuci otak dengan Pariram. Gua langsung tanya aja. Singkatannya apa Pariram? Pariram itu jadi kayak mantra. Pariram itu padu derana riang bercita rampuhlah duka. Itu jadi ibarat Panjang juga ya. makanya dijadikan mantra kan Pariram. Pariram gitu. Itu lu nemu katanya dulu apa kemudian lu sambung-sambungin? Gue nemu kalimatnya dulu, kalimat utuhnya. Oh iya? Padu derana. Derana tuh kan semangat. Derana apa? Derana tuh arkaik sih, Bas. Jadi kayak Bahasa kuno ya? udah hampir derana tuh kayak nggak cepat patah harang gitu lah intinya. Oh, gitu. nggak cepat putus Makanya asa. Padu derana, riang bercita, keinginan untuk tetap senang gitu kan. Rampuhlah duka, rampuh tuh selesai. Kelarlah dukanya. Rampuhlah duka. Keren. Pariram. Campuran Gua kirain- bahasa Aramaik tuh ya. Arah main. Yang gampang aja kayak gue kira entah pantat rindu rame-rame apa gitu ya gitu. Gue kira ternyata lagunya sederhana tapi singkatannya waduh sangat arkaik. Anjing. Iya. Pariram itu dari single dari Indonesiana. Oke, gue mau sedikit bahas tentang album lo yang terbaru ya. Siap. Boleh ya? Boleh, Ini boleh, covernya si Agan Harahap ya. Om Agan Harahap. Bukankah ini foto zaman dulu beneran sih? Zaman dulu beneran sih. Zaman dulu beneran. Iya kan itu bukan Enggak editan kan si Agan tuh gila ngedit. Gue jadi curiga ini edit. Hah? Enggak asli itu buat pameran bukan? Mardikus. Nah, nggak mungkin sih kalau gue ngeliat ini kayak foto-foto asli archive dulu gitu. Iya, emang buat pameran Mardikus itu kan. Nanti kita tanya Om Agan. Tanya Agan Harahap, tukang jagoan ngedit foto. Nah, ini berapa lama pembuatannya? Berapa lama prosesnya? Ada setahun ya? Nggak nyampe ya? Oh, setengah tahun lah.
yang lama proses untuk ngumpulin materi, maksudnya bikin aransemen sama lirik sih. Lebih spontan sih kita kan di studio. Lebih spontan. Berduaan. Bedanya itu dengan Time Travelers adalah ketika Orkes Istanbul bikin Time Travelers, tujuan utamanya adalah memberikan apresiasi kan. Jadi ya udah kita ikutin aja aransemennya semirip mungkin dengan Tillman kalau bisa. Iya. Dan Kalau ini agak lebih explore ya. explore dan lebih jujur, jadinya dalam artian ya udah Indonesian taste gitu. musik gitu. Jadi Indonesia. nggak pakemnya yang Indorok banget. Iya, Soalnya gue dengerin kayak agak lebih Malah ada Melayunya kan, ada itu kan. Dan di sini lu ada 9 personil lu tulis semua. Yang gimana sih? Lu sebenarnya berdua apa bersembilan? Gergetannya dia kok cuma berdua doang udah yang banyakin aja gitu. Lihatnya nama-namanya kan. Oh iya. Fiktif semua itu. Apanya? Fiktif semua Dede dia. Orangnya Dede juga. Indonesiana. Makanya kenapa lo pilih judul albumnya Indonesiana? Apa karena ada? Ya itu tadi karena emang memberikan taste Indonesia banget gitu. Gitu kan. Jadi makanya ada nuansa-nuansa. Kalau didengerin ada kayak ada nada-nada gamelannya juga, ada nada keroncongnya, ada Hawaiiannya juga sedikit. Tapi gue suka sih, maksudnya gue baru denger satu album yang baru lu kasih waktu itu ini gitu ya. Gue dengerin sound-soundnya, kalau menurut gue sih dapet men, jadulnya sih vintage-nya emang lo itu siapa yang memixing atau apa sih yang urusan? Ada sih namanya Liang ya. Heeh. Dia yang ngerjain sih, dan awalnya juga dia juga nggak tahu ini musik apaan sih gitu kan, kayak ya lu kerjain aja lah, pokoknya tone-nya vintage. Dan gue nggak ngasih apa rekomendasi, maksudnya dalam artiannya harus kayak Tillman gitu, enggak. Referensi. Lu bikin aja gini-gini, terus akhirnya pas dia kerjain terus kayak wah udah nih dapat kayak gini lah, drumnya kayak gini, vintage-nya gini, dapat sound ambience-nya, terus range gitarnya jangan terlalu gini-gini. Udah akhirnya gitu jadi. Tapi di sini lu nyanyi semua kan di sini di semua lagu. Edwin nyanyi juga, Oh, Edwin ada nyanyi beberapa juga. juga yang bantuin teman-teman. Makanya itu ada nama-nama fiktif yang orangnya nggak mau disebut namanya gitu. Oke. Pamali gitu. Orang aja. Namanya Ya ini album Indonesiana, album kedua dari The Orkes Istanbul. Istanbul apa sih artinya? Istanbul tuh ini apa? Pembebakan dalam kalau Orang Sunda ngegadohin nambul. jadi kalau lo enggak kan dulu kayak misalnya zaman dulu ada keroncong, sapu lidi, ada Istanbul sapu lidi, ada itu beda-beda. Istanbul itu. Caca. Pernah dengar juga gue Istanbul. Apa tuh? Kayak apa ya? Kayak Beda-beda aransemen cara pemainan musiknya kayak gitu. Jadi juga nggak tahu, biarin aja. nggak tahu arti Istanbul juga. Yang penting enak disebutnya. Bahasa Indonesia atau apa sih sebenarnya Istanbul tuh? Bahasa Melayu sih. Gitu ya. Ini lirik sama lagu siapa yang bikin pada? Barengan sama Edwin juga. Berdua Win. Asik dia pokoknya berdua nih. Kayak Gue Batman Robin. merekomendasikan kawan-kawan terkasih untuk dengerin album yang terbaru dari The Istanbul Orchestra. Orkes Istanbul. Ini label sendiri, berarti udah bukan yang sama apa sih tadi? Sam musik. Tapi bisa dibilang ini pengembangan lagi dari Indorok yang basicnya yang tadi lo bawain. Jadi tetap benang merahnya ya, misalnya kayak karakter soundnya harus kayak gini, gitarnya reverbnya gini, terus cara mainnya picking gitu, tapi dengan lirik dengan lagu-lagu yang lebih Indonesia lagi gitu. Kalau dulu kan Tillman ya memang mereka ngejarnya rock and roll, pure rock and roll. Yeah. Nah kalau ini berusaha untuk dibalikin ke roots Indonesianya lagi, apa sih ini ya? Makanya ada keroncongnya, ada Yang lebih beberapa Indonesian song yang namanya Indonesiana. wah, kapan-kapan gue boleh ngisi. Oh gila. Hah? Sikat Lo Boleh ya? mau sih. Lu ngerilis albumnya pas tahun ini ya, 2020. Pas banget. Alasan lu untuk merilis album ini di era pandemi Biar ini nggak gimana launching. nih? Biar nggak konser. Tapi kan rencananya album ini keluarnya 2020-an mid lah, pertengahan. Terus kan tahu-tahu ada pandemi setelah Februari. Ya kita jadi mikir ini kita mau keluarin kan, tapi pada akhirnya ya udah keluarinnya toh spiritnya biar tetap kita membuat sesuatu lah, jangan karena pandemi ini terus kita jadi nggak bergerak. ngapain gitu maksudnya. Ya udah kita keluarinnya dalam artian ya udah mudah-mudahan hasilnya orang-orang jadi terhibur, dalam artian orang juga suka dan tergerak untuk ya udah kita tetap ngelakuin apa yang kita bisa lakuin, dalam artian jangan diem aja, tetap harus dinamis gitu sih intinya. Kalau boleh dibilang single pertama lo yang untuk lo di album ini apa sih? Apa sih pertama Loops ya, Loops Dulu. ada Lo juga udah Loops. bikin video klipnya? Video klipnya ada Atau enggak cuman nanti yang mau pada nonton apanya gitu udah lo ada rilis Loops di itu mana? ada di YouTube ada ya, ada Di YouTube video, ada ya? video artnya gitu, video art gitu. Iya. Terus Pariram video liriknya ada. Kita males ya bikin video klip ya. Nggak apa-apa lah. Sekarang ya intinya tadi sih live-nya gue lebih demen ngerasa
vibes live, Iya, man. mendingan gitu sih kalau kita main. Tapi ada beberapa lagu live nggak? Maksudnya recordingnya live nggak atau gimana? Enggak sih, lebih ke pas ini aja. Pas take beneran take per track aja. Iya, iya, iya. Kan ada satu yang unik di sini. Apa? Di antara personel yang pernah tergabung di perhelatan kita ini ada satu orang namanya Juliansa Figaro ini. Buat gue pribadi ini, gue sekian gue ngalamin main sama dia dan lihat dia main. He's a natural born indoor rocker. Gue nggak tahu. Gimana ya? Ini lucu ya, pas gue mau introduce, lu tau duluan, gila nih anak nih. Dan Oh, lu dia udah digging banget ya, Anak sebelum- IKJ juga nih. Lu IKJ Yan? Di KJ Angkatan berapa Yan? 2000. Tadi mau masuk FSRD. Gue pikir kakak kelas gue lu Yan, anjing. Gue udah, Bapak Yan, adik kelas gue jauh, men. Jimmy kakak kelas lu, Pak. Aduh, iya kakak kelas gue Jimmy juga. Harusnya gitu. Oh gimana tuh Yan? Iya, tiba-tiba ada yang dia ngutus orang namanya Topan. Tiba-tiba nelpon, "Bro, bisa gabung sama kita nggak, Bro?" Ih, siapa nih? Ya? Topan. Topan mana ya? Wah, gue bilang, siapa dia? Kolektor apa siapa? Gue nggak punya utang juga kan. Enggak, aman udah ke Keramat Lontar deh. Wah, deket dari kampus kan, Iya, gue iya. berangkat. Iya. Kata rumah dia. Iya. Lu nemu dari referensinya dari siapa? Topan. Oh Topan, oke. Tahu Topan dari mana itu? Death Rockefeller udah bawain Oh, lu lagu dulu Indoro. Death Rockefeller. Rockefeller. Iya. Jim Morrison-nya IKJ ceritanya. Oke. Masih ada nggak The Rockefeller? Vakum cleaner Vakum udah. dulu ya. Oke. Nah, kalau Pras nih ada cerita juga nih. Gue juga baru tahu nih si Pras ini. Ya dulu kan Pepeng ada di Time Travelers ya. Jadi Pras sempat bantuin Pepeng untuk albumnya FNF. Frankie and Friends ya, Frankie untuk and ngisi Friends. gitarnya. Iya, benar. Rekaman lah di basecamp kita di basecamp Naif lah, ada studio rekaman dah tuh. Dan ternyata kita terjadi suatu kemalingan. Tadi gue juga baru ingat. Kemalingan, kagak ada yang hilang, kecuali gitarnya dua-dua. Gitar gua doang yang hilang. Sialan. Anjing itu gimana ceritanya, gue lupa. Gue sampai baru inget tadi lu bilang. Gua juga kan gua taunya dari Tukul. Tahu Tukul kan? Iya, tahu. Tukul itu Tukul ada yang ngurusin kawan-kawan iya, Naif betul. gitu lah. Jadi dia ini apa ngasih ucapan ini lah. Wah, turut berduka nih gitu karena jadi kemalingan di kantor Naif kan. Wah, serius gitu. Gua telepon lah si Gondrong. Gondrong tuh krunya Nah, Naif kru lah. lu. Kru drum. Drong, yang hilang gitar gua aman kak? Aman kata Gondrong gitu kan. Oke. Gua telepon lagi Begeng. Oke, Begeng ada kru Ada lagi. kru lagi kan. Geng, gitar gua aman kak? Yang itu yang Fender, iya aman. Ya udah, Oke. selesai. 2 minggu kemudian, Gondrong telepon gua lagi. Pras, gitar lo yang warna merah ya? Iya. Gimana weh, Gondrong? Ya, gitu. Aduh. Anjing. Lo jangan ya apa lo hilang astaga, udah hilang. Aduh. Itu mohon maaf ya ini. Ya kejadiannya di kantor kita gitu, di base camp kita, tapi alat-alatnya Naif kagak ada yang hilang. Gua doang. Giliran alatnya temen kita hilang. Aduh, ya mohon maaf, tapi udah diganti ya. Udah. Aman, oke. Ya. Bro, kita mendingan langsung ke segmen terakhir kita. Oke, siap. Segmen terakhir kita ini adalah Jambret. Yeah. Di terakhir ini kita ngejam bareng Brad Pitt. Yes. Sebelum Jambret, mungkin ada buat kawan-kawan terkasih sono, Istanbul pengen menyampaikan sesuatu dulu, pesan-pesan sesuatu yang asoy gitu apa kayak. Pesan-pesannya adalah jangan lupa beli album Indonesiana. Dan dukung Indo Rock untuk tetap dilestarikan ya sama generasi berikutnya ya. Oke, kita masuk ke Jambret. Sekarang kita sweet dulu. Nah, Oke, lu menang berarti kata pertama dari lu. Nih nggak pakai mikir ya. Nggak pakai mikir. Payung. Wah, anjing, pasti ujungnya kalau nggak payung pasti keteduh. Payung harus lainnya teduh ya. Iya dong. Payung. Bolong. Bingung. Rusak. Ya oke. Ayo. Oke. Gimana nih? Enaknya? Terserah.
pakai daripada. Payung rusak udah pernah belum ya kita bikin payung rusak? Belum ya, belum. Oke, payung rusak. Oke. Coba. Lagunya indah gini payung rusak ya. Jangan mentang-mentang payung lu jadi ke payung-payung teduhan gitu dong. Yang agak indoor rock sedikit, oke? Tadi katanya anak indoor rock tiba-tiba jadi anak payung teduh gini loh. Ini bikin. Anak-anak senja gini. Mana sih kunci dasarnya sebenarnya? Sikat. Payung rusak. Oh iya. Sore-sore aku berjalan sama pasangan ke Blok M Plaza. Tiba-tiba hujan deras. Sikat. Kanan. Aku pusing, Kenapa bang? ingin pergi Kemana dong? Hey, kembali ke Blok M Square. alright. Tetapi ternyata Hey, masih turun hujan deras. Kekasihku jangan khawatir, aku bawa payung. Ku bukakan payungku, seret, loh kok bolong semuanya. Ternyata ini payungnya, hey, payung rusak. Alright, everybody payung rusak. Oh payung rusak. payung rusak, Payung rusak. Ah, payung rusak. Payung rusak. Woo! Yes, itu tadi The Orkes Istanbul everybody. Thank you Om David. Sukses selalu buat Siap. The Orkes Istanbul. Sama-sama, thank you. Karya-karyamu akan terus bergulir di generasi-generasi berikutnya. Amin. Jangan lupa ini Adnan dan semua teman-temannya di check out lagu-lagunya ya, diresapi. Oke, everybody, payung rusak. Oke, dadah everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.